Anak-anak ini betah maci apa lama-lama entah apa-apa nanya cali berjam-jam sanggup dia. Coba mereka mengaji sebentar lakuannya. Manguak langsung mengaji satu halaman tidak kuat dia. Inilah yang perlu bantuan Bapak Ibu. Ramadan ke bulan penuh berkah rahmat. Mari wa ajak ditunjuknya lelo Ibu Bapak. Agiah waktu kok sudah semua HP lah tan ngaji ya dulu. Habis kok sudah zuhur sebentar ngaji dulu. Sudah maghrib atau malam gunakan waktu. Boleh seimbangnya nak ya, seimbang. Jangan nanti kalian lihat HP itu terus banyak dosanya gitu. Apa lihat puasa gini kan? Puasa itu salah satu yang dijaga adalah mata awak. Nah, salah satu yang merusak nilai puasa awak adalah nazratu bisyahwah, memandang dengan pandang syahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali mari kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai pada malam Ramadan yang ke-16, iya Pak Ibu, malam yang ke-16 kok kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kemudahan-kemudahan, sehingga dengan nikmat-nikmat itulah kita bisa hadir bersama-sama di masjid ini untuk mendirikan Qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita malam hari ini diterima dan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah. Semoga disampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul juga sudah meninggalkan dua pedoman hidup yang bisa menjamin keselamatan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi. Itulah Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Karena itu jemaah semuanya, kami mengajak diri kami sendiri dan juga seluruh jemaah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita selalu istiqomah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita. Apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita lakukan, kapanpun waktunya, jangan tinggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul agar kita tidak tersesat dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, malam hari ini judul tausiah kita cukup keren Ibu. Nah, jadi agak modern. Kita judulnya adalah siapkan generasi Z masa depan. Nah, jadi istilahnya
cari tuh generasi Z gitu. Lah itu Pak Ibu tuh, Bu. Kok gak aneh, tapi itu judulnya harus bahas aja Ustaz. Nah, adu-adunya judulnya Pak ya, generasi Z. Berarti ada generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi Alpha, santale beta lah gitu. Jadi kok pembagian generasi menurut kajian sosial gitu. Nah, jadi awak kalau dibaginya itu sesuai dengan tahun kelahiran gitu. Nah, jadi setidaknya Ibu, ini para ahli khusus itu membagi generasi itu kalau kelahiran ini yang masih hidup ya Pak Ibu. Kalau lahirnya sekitar tahun 60 sampai 59 itu nama generasinya generasi Bobby Boomers. Bobby Boomers namanya. Jadi ada yang Ibu lahir tahun 60 sampai 59 itu namanya generasi Boomers. Nah, dan ngasih lah buat deh. Kalau lahirnya di atas itu tahun 60 sampai 79 generasi X. Nah, tahun 60 sampai 79 generasi X. Coba ya. Lahir tahunnya 80 sampai 96 generasi Y. Itulah generasi milenial. Jadi kalau lahirnya tahun 80 sampai 96 itu namanya generasi milenial. Yang lah mulai. Nah, lalu bahasa nak kini kan adalah tahun 95 sampai 2010. Itulah yang disebut generasi Z. Coba tunjuk tangan dulu. Nah, anak-anak yang resiko yang lainnya antara tahun 95 sampai 2010. Coba tunjuk tangan dulu. Ayo nak. Yang lahir tahun 95, 96 sampai 2010. Berarti kalau 95-nya kini 2000 sampai 2005 udah balik tambah 9 berarti umurnya 29. Kalau tahun 2010 berarti umurnya kini sampai balik. Berarti sia yang umurnya antara sampai balik 29. Antara 5 balik 30 lah. Coba tangan dulu. Nah, ada dulu. Anak atau cucu ibu ya. Nah, lah. Ikut kajian malam kok. Yang umurnya kini 5 balik sampai 30 tahun. Inilah yang generasi Z. Baru kok dibahas kini kok Ibu. Nah, karena beda orangnya Jawa awak dulu orang-orang kini Bu. Generasi Z yang anak-anak cucu apa Ibu yang umur 5 balik 30 tahun kini itu ada perbedaan yang jauh. Jauh kita dulu Ibu ya. Maka harus ada kajian tertentu, kita harus bisa membina mereka, menasihati mereka, boleh hendak tasaseknya gitu. Ibu apa? Pernah enggak melihat sekarang kasus bundir, bunuh diri anak-anak? Ada-adanya istilahnya Pak. Bunuh dirinya Pak, yang sedang sekolah, yang sedang mahasiswa. Itulah generasi Z tuh Bu. Nah jadi kalau secara definisi apa mau kasihnya Bu? Awak jalan dulu secara keilmuannya ya. Jadi generasi Z tuh yang umurnya 5 balik sampai 30 tadi itu adalah generasi dengan mobilitas digital yang cukup tinggi. Ditako komputer itu lah Pak, digital maksudnya kan internet. Nah, hampir seluruhnya bergantung perangkat seluler HP. Bu. Jadi kerajanya main HP, main internet itu gambarnya Bu. Nah, termasuk kini anaknya tugas sekolah juga HP aja gitu. Ya Pak Ibu kan ya anak awak Pak ya, anak cucu awak mengarahin tugas sekolah main HP. Jo HP sekarang itu namanya digital. Mereka tuh hidup di era teknologi yang saling nyambung, terkoneksi, di mana HP dan internet itu sebenarnya penting, memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga kadang-kadang Pak Ibu, kalau nampak di Ibu kini anak-anak yang dari pagi sampai malam kawannya HP tarik. Iya Pak Ibu? Inilah yang akan kita bahas. Nah, ada positifnya berapa? Tapi kalau tidak pandai wah anak-anak nih kalian yang nak,
Kalau tidak mengerti memanfaatkan HP teknologi zaman kini itu bisa rusak. Nah, itulah zaman kini, Bu. Termasuk ibu-ibu apa-apa kini lah sibuk jo HP je, terpengaruh. Nah, kini ndak nekete nantuo namudo dah, Pak. Nantuo namudo asik main Facebook status. Nah, ada nama goyang-goyang web status. Macam-macam. Itulah zamannya kini gitu. Sehingga kadang-kadang Bapak, apa yang terjadi? Karena masing-masing sibuk jo HP-nya, salah satu dampaknya adalah komunikasi, silaturahim, bercakap-cakap bayu-yo, berkomunikasi modewak dulu, lah mulai hilang. Tamasuk ibu suami istri. Pulang ke rumah, napak manceli HP-nya. Nah, ibu manceli HP juga kan? Sibuk jo dunia masing-masing. Padahal awak bendake. Ya Pak, lah pulang sama di teh meja sekor makan, lah sama awak kalaluk bersama-sama lah sama menonton TV, nan ibunya celek HP, main Facebook, TikTok. Yang apanya sibuk aja YouTube, sibuk status masing-masing, itulah nanti jadikin. Iko harus waspadai, benar. Nah, terhadap generasi Z, anak cucu yang ketek-ketek tadi, yang sibuk dunianya HP internet tuh, ibu bapak ndak bisa mambek melarang abih, ndak bisa. Nah, kalau sama bekok mampang ayi ya Pak, ayi tuh gadang dilondong juga ya Pak, ndak bisa Pak. Ini zamannya kini gitu. Kalau anak ndak HP kini Bapak tugas ndak bisa sekolah. Cuma Pak kini awak bagaimana dengan bijaksana Pak Ibu dan Bapak membina mereka, selamatkan mereka. Karena tugas penyelamatan anak cucu itu menjaga generasi kita itu berapa? Itu perintah agama. Apa ibu-ibu kita bersama harus khawatir awak kalau generasi awak tadi anak cucu yang umur 5 baleh 30 generasi itu nanti bekonyo menjadi generasi yang lemah dalam beragama. Nyo sibuk jo HP-nya, sibuk dunianya, agamanya kurang. Sehingga beko nyo bisa sase, bisa membuat kenakalan remaja, meminum konsumsi segala-gala macam dan macam-macam benar. Maka tadi kita bacakan ayat di awal tadi Ibu Bapak. Di dalam surah An-Nisa ayat 9 Allah berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim." Dan hendaklah khawatir kita Ibu dan Bapak seandainya meninggalkan generasi di belakang kita di'afan yang lemah. Khafu alaihim, yang harus khawatir kepada mereka. Lemah di siku Bapak, kalau urut kajian di atasnya, kajiannya memang masalah anak yatim, masalah kemiskinan. Itu perlu juga Bapak. Kita perlu untuk menjadikan anak cucu aku beko Ibu Bapak, si anaknya beko awak meninggal, ndak ada wak lai, jangan sampai nyu menjadi anak yang miskin, lemah ekonominya, apalagi nyu minta-minta karajonyo. Ndak ada pitinya, ndak ada karajonyo, awak ndak ada lai, pai nyu minta-minta sedekah, minta Pak, minta Bu. Jangan sampai model itu. Jadi siapkan anak cucu itu yang kuat ekonominya. Bahasa caranya, ibu ajarkan mungkin. Ibu harus bekerja dengan halal thayyibah. Nanti carikan apa yang akan kita tinggalkan. Ini termasuk masalah harta. Apa harta yang wariskan ke anak-anak? Maka boleh Bapak kita mencari sungguh-sungguh boleh. Bapak cari pitih banyak-banyak boleh. Cari kerajo hebat-hebat, bangun rumah, balik tanah segalanya, bentuk harta itu dibolehkan. Dengan niat nanti boleh ada yang kau tinggal untuk anak awak, beko meninggal tidak menjadi anak yang miskin, menjadi peminta-mintanya. Itu dari segi ekonomi. Tapi yang lebih penting Ibu adalah tinggal agama untuk anak cucu awak. Nah, ajaran agama. Kalau kini anak waktu pandai bah-HP, pandai komputer, hebat dia menjelajah dunia Ibu Bapak, itu harus diisi agama di hatinya. Kalau ndak rusak nyebeko. Ibu Bapak, yang pertama tadi
dengan anak-anak zaman sekarang, pendekatan awak harus pendekatan dari hati ke hati. Kasih sayang. Nampak anak main HP, tunjuk anyo elok. Batasi waktunya. Apa namanya? Batasi waktunya. Nggak boleh dari pagi sekolah sampai malamnya macam apa, itu harus awasi. Batasi. Karena kita nggak tahu usianya bakawan. Usia temannya kan nggak jalan. Jangan berikut teman tuh membawa dia, merusak dia. Apalagi zaman kini apa? Ada namanya komunikasi video call ya, Bu. Nampak wajah langsung. Itu coba Bapak mungkin teragak juga anak di Malaysia, di Madinah, di luar negeri, kan video call kan? Nampak. Kini kalau HP anak wak mamaci, dia bisa video call juga. Nggak tahu akarajonya Bapak Ibu. Bekolah punya mah mengecek kawan dake, punya pacar atau yang lain, itu ibu bapak harus tetap hati-hati. Nah, anak-anak kalian juga harus jangan habis waktu main HP. Apalagi bulan Ramadan kona. Waktu awak tuh gunuan lebih banyak untuk mengaji, baca Quran. Nah, coba Pak tanya dulu kalian yang ketika-ketika kok yang mulai-mulai 30 apa yang samping kok. Izin, nak. Halo. Tuh, tuh. Bapak nak bertanya cik dulu. Madak mari. Bara umur kini. Ya, kamu. Bara umur. Bara? Oh, 10 berarti generasi alfa ayo, nak masuk generasi Z. Yang mana? Oh, yang penting bara umur nak. Iya, siap. Izin? Bara? 9 balik berarti generasi Z ya. Sehari kok berapa macam HP? Ada mengaji enggak sehari kok baca Quran? Berapa menit ngaji? 15 menit. Mama cik HP berapa menit? Itu gambaran, Bu. Anak-anak ini betah macam HP lama-lama entah apa-apa nanya cali berjam-jam sanggup dia. Coba mereka mengaji sebentar lakuannya. Manguak langsung, Bu. Mengaji satu halaman tidak kuat dia. Inilah yang perlu bantuan Bapak Ibu. Ramadan kau bulan penuh berkah rahmat. Mari wa ajak ditunjuknya lelo Ibu Bapak. Agih waktu kok sudah semua HP lah tan ngaji ya dulu. HP kok sudah zuhur sebentar ngaji dulu. Sudah maghrib atau malam gunakan waktu. Boleh seimbangnya nak ya. Seimbang. Jangan nanti kalian lihat HP itu terus banyak dosanya gitu. Apa lihat puasa gini kan? Puasa itu salah satu yang dijaga adalah mata awak. Lah, salah satu yang merusak nilai puasa awak adalah nazratu bisyahwah, memandang dengan pandang syahwat. Iko habis nilai puasa kena. Di HP itu payah awak mencari naneloknya Pak. Coba Pak lihat, awak mencari informasi di Google atau di YouTube, awak nak belajar ngaji. Nah, tiba-tiba kalau habis kok iklan, Bu. Iklannya ndak baju, iklannya macam-macam. Nah, maka ibu-ibu apa-apa kalau sedang berpuasa itu kalau nampak iklan yang tidak beres tuh harus capek apa ini? Jangan dinikmati lo nak bang Pak. Ya kalau dibaca kalau astagfirullah, mana ya astagfirullah, mana ke situ. Astagfirullah lagi Pak Ibu. Tapi mana ke situ hilang puasa ya nek, lah itulah gambaran. Jadi intinya buat apa? Karena zamannya model itu kini, apa juga harus pahami ibu. Karena zamannya zaman teknologi canggih, tidak bisa waktu ti abih, tapi kita kendalikan. Awasi anak-anak awak, cucu awak itu yang generasi Z itu, awasinya tetap, termasuk apalagi yang sedang sekolah SMP SMA, hati-hati pergaulannya ibu dan bapak. Maaf baca itu, kebetulan saya Pak Penghulu KUA ya Pak Ibu. Nah, Pak Penghulu KUA sudah puluhan tahun. Yang kini awak harus hati-hati, mungkin pengaruh HP kok beberapa kali kita menikahkan anak-anak yang sudah hamil duluan. Nah, Ibu mungkin pernah menangah, kita tidak baca di lokasi seorangnya. Saya sebagai penghulu KUA itu sudah beberapa kali, kan nak cek dua itu sudah sering. Karena saya sudah hampir 20 tahun jadi penghulu KUA kan. Di tempat yang berbeda-beda, itu tidak pilih di lokasi hampir merata. Aduh Ibu. Ibu dan Bapak,
Saya pernah menikahkan anak yang salah satunya kok sedang sekolah. Nah, tapaso nikah yang seorang kelas 3 SMP dan seorang kelas 1 SMA harus menikah. Karena pergaulan bebas tadi terpaksa menikah. Nah, jadi anak yang bujang-bujang sekolah, kalian sebagai orang beriman yang tahu agama, yang laki-laki, kalian harus jaga diri kalian. Jangan kalian rusak anak gadis orang. Nah, itu kalau sarannya. Yang adik-adik yang masih sekolah, kalian jaga diri baik-baik. Jangan bebas bergaul sebelum terjadi penyesalan. Kalaulah terjadi, saduanya menyesal. Maka itu ada istilahnya, saya menerima tamu pendaftar nikah orang tua yang menangis ke KUA. Bawa bahan NA itu Pak, tiba kantor kuat, temui Pak Kawat, Pak Panghulu, Pak, awak nak mendaftar nikah. Iya Bu, tapi kok Ibu menangis? Orang biasa mendaftar nikah itu bagalak-galak senang hati. Itulah diceritanya. Iya Pak, ikut tapaso Pak. Lah talonsong, lah barisi kampiannya gitu. Jeleh Bu? Jeleh. Inilah benar Pak. Jadi karena waktu kita, jadi ini mungkin yang penting kita perhatikan. Juga Bapak-bapak, nah kita diperintahkan juga dalam ayat lain, At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, wahai bapak-bapak yang beriman, jagalah dirimu, jagalah anak istrimu, keluargamu dari kemungkinan bisak tampaknya di neraka. Jadi awak dulu Pak, maksudnya apa-apa mari kita jadikan contoh teladan yang baik bagi keluarga kita. Karena anak bini awak meniru kawak. Kalau papa ingin anaknya rajin mengaji, apa dulu mengaji? Nah, itu ngasih Pak. Kalau papa ingin anaknya rajin sholat, mari kita yang dulu sholatnya rajin. Aneh rasanya beko papa, awak pasu anak semayang kamu saji ke surau, apa-apa di rumah. Nggak pas. Nah, sehingga wibawa itu hilang. Jadi cara terbaik mengajarkan anak adalah mencontohkan kewibawaan, memulai dari bapak-bapak dulu. Makanya ayat itu, ku anfusakum, jaga dirimu dulu. Baru wa ahlikum, baru anak istrimu, keluargamu dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan kita di sisa umur yang tidak kita ketahui nyebut apa, tah bara lai tinggal mawa endah, tah lai sari lai, tah 2 hari, tah saminggu lain, tak jaleh dak doh. Maka mari kita ibu apa selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jaga anak-anak cucu kita yang generasi Z tadi, tetap kita perhatikan, jangan tinggalkan dia. Kalau dia tersesat, kita tunjukkan yang benar. Ibu Mbak tidak boleh putus asa dan sabar dengan semua perilakunya, ya Pak Ibu. Sabar. Tidak boleh mengencik nih, lah panik majanya Ustaz, madanya. Suruh sembahyang tidak mau panik, tidak boleh berhenti. Tidak bisa kini, bisa, tidak bisa bulan depan. Kenapa demikian? Sedangkan setan tidak putus asa dia, Bapak, menjerumuskan kita. Apalagi kita mengajak anak cucu kita ke jalan yang benar. Mudah-mudahan bermanfaat kayaknya kita malam hari ini, dan banyak maaf atas hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah selalu ridho dengan kita sampai nanti akhir kehidupan kita ini kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Berbanyak maaf. Kami akhiri subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.